Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit dari lipid metabolisme. Di sini anggota kelompoknya ada Azmi Syakira, kemudian Sonia Nurhaliza, kemudian saya sendiri Muslimah Kusumawardani Putri, yang keempat ada Sarah Nur Aini, Silva Yosepawati, Dea Herdiana, Shaina Rimadanti, dan yang terakhir ada Nadia Isanti. Next. Nah, yang pertama itu ada proses pembentukan energi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, metabolisme lemak adalah suatu proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Ketika merangsang keluarnya hormon koleistokinin, hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipas yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan juga sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Next. Nah, untuk mendapatkan energi dari lemak sendiri, molekul trigliserida dipecah menjadi asam lemak dalam proses yang disebut lipolisis yang terjadi di sitoplasma. Asam lemak ini dioksidasi menjadi asetil-CoA yang digunakan dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, karena satu molekul trigliserida menghasilkan 3 molekul asam lemak dengan 16 atau lebih karbon di masing-masing molekul lemak menghasilkan lebih banyak energi daripada karbohidrat dan merupakan sumber energi penting bagi tubuh manusia. Lebih dari 100 molekul ATP dihasilkan per molekul asam lemak. Oleh karena itu, ketika kadar glukosa rendah, kebutuhan ini muncul setelah periode tidak makan. Bahkan dengan puasa normal semalaman, mobilisasi lemak terjadi sehingga pada pagi hari sebagian besar asetil koenzim A yang memasuki siklus asam sitrat atau siklus Krebs berasal dari asam lemak dan bukan dari glukosa. Namun, setelah makan, sebagian besar asetil koenzim A yang memasuki siklus asam sitrat atau siklus Krebs berasal dari glukosa makanan dengan kelebihan glukosa yang digunakan untuk mengisi kembali simpanan glukogen yang habis atau untuk mensintesis lemak. Lemak adalah sumber energi yang lambat tetapi memiliki produksi energi bersih lebih dari 100 molekul ATP. Mungkin selanjutnya ya ada fungsi dan juga macam-macam lemak yang akan disampaikan oleh Dea. Silakan kepada Dea, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan fungsi lemak. Jenis-jenis lemak itu dibedakan berdasarkan 3 kelompok. Yang pertama ada berdasarkan komposisi kimia, berdasarkan kejenuhannya, dan juga berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu berdasarkan komposisi kimia. Itu terdiri dari 3 lemak, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Lemak sederhana itu tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Yang contohnya itu plastisin dan minyak. Kemudian di lemak campuran yaitu gabungan antara lemak dengan senyawa yang bukan lemak. Contohnya itu lipoprotein, fosfolipid, dan banyak lagi. Kemudian yang ketiga itu lemak asli atau derivat lemak, yaitu senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid yang contohnya itu kolesterol dan asam lemak. Kemudian lemak berdasarkan kejenuhannya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada asam lemak
jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh itu biasanya berasal dari hewani yang sifatnya non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya itu berwujud padat. Contohnya itu mentega. Kemudian ada asam lemak tak jenuh. Itu biasanya berasal dari nabati yang sifatnya esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya berwujud cair. Contohnya itu minyak goreng. Kemudian di kelompok ketiga itu berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua. Itu ada lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani biasanya berasal dari hewan yang contohnya daging, susu, keju, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada lemak nabati, biasanya yang berasal dari tumbuhan, contohnya itu kacang kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Kemudian, next. Sebelumnya. Kemudian ada fungsi lemak. Itu sebagai sumber energi, sebagai membantu tubuh menggunakan vitamin, terus sebagai pembangun sel tubuh, sebagai pembangun hormon, dan juga sebagai pelindung organ. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dea untuk penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya. Ketogenesis akan disampaikan oleh Baik, sebelumnya izin melanjutkan dari materi rekan saya yang tadi. Selanjutnya ada ketogenesis. Ketogenesis ini merupakan jalur metabolisme yang memproduksi badan keton sebagai sumber energi alternatif bagi tubuh. Keton ini diproduksi secara fisiologis oleh tubuh dalam jumlah sedikit sebagai sumber energi. Peningkatan regulasi jalur ketogenesis terjadi pada simpanan karbohidrat, yang dimana simpanan karbohidrat tubuh ini menurun drastis atau kadar asam lemak meningkat. Contohnya pada keadaan puasa atau selama tidur malam. Pada saat keadaan tersebut, jumlah badan keton yang dilepaskan ke sirkulasi meningkat karena tidak adanya asupan glukosa selama bulan puasa ataupun selama kita tertidur. Ketogenesis juga merupakan proses panjang pemecahan asam lemak, yaitu proses oksidasi asam lemak atau oksidasi B atau beta. Nah, ini ada bagaimana proses ketogenesis ini terjadi. Dan selanjutnya ada tahapan proses ketogenesis. Yang pertama yaitu 2 mol asetil-CoA hasil oksidasi bergabung dan membentuk asetoasetil-CoA yang dikatalisis oleh enzim tiolase. Nah, proses ketogenesis ini berawal dari konversi asam lemak menjadi suatu zat antara aktif yaitu asil CoA dengan bantuan enzim asil CoA sintetis di sitoplasma. Asil CoA ini kemudian melewati membran luar mitokondria. Namun untuk dapat melewati membran dalam pada mitokondria ini, hasil CoA harus terlebih dahulu diubah menjadi asil karnitin dengan bantuan karnitin palmitory transferase yang terdapat di bagian luar membran mitokondria. Yang kedua yaitu asetoasetil-CoA yang baru saja terbentuk akan bergabung dengan molekul asetil-CoA yang lain untuk membentuk hidroksi metil glutaril BKOA atau HMG-KOA.
asil karitin ini menembus membran dengan bantuan karnitin asil kartinin translokase. Lalu setelah itu HMG-CoA ini dipecah menjadi asetosetat dan melepas asetil-CoA oleh HMG-CoA liase. Setelah itu, yang pertama ini adalah hasil CoA ini akan diubah menjadi transenoil CoA. Proses ini memerlukan FAD dan dikatalis oleh asil KOA dehidrogenase. Selanjutnya, enoil ini akan mengubah transenoil CoA menjadi 3 hidroksiasil yang kemudian akan diubah menjadi 3 ketoasil CoA oleh hidroksiasil. Ketoasil CoA ini akan dipecah oleh tiolase menjadi asetil CoA dan asil CoA baru. Asetil CoA ini kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs, kemudian dia akan kembali mengalami reaksi oksidatif menjadi asetil CoA. Mungkin dari saya sekian, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Sarah. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Shaina. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Shaina Rimadanti. Di sini saya akan melanjutkan tahapan proses ketogenesis. Yang keempat itu ada asetoasetat secara spontan dapat mengalami dekarboksilasi sehingga membentuk aseton yang termasuk salah satu senyawa keton. Pada keadaan produksi asetil-CoA berlebihan dan siklus Krebs mengalami overload, asetil-CoA digunakan untuk menghasilkan badan keton. Penurunan jumlah asetil-CoA, penurunan jumlah oksaloasetat dapat mengganggu kemampuan siklus asam nitrat metabolisme asetil-CoA dan mengalihkan oksidasi asam lemak menuju ketogenesis. Asetil-CoA akan dikonversi menjadi hidroksmetalglutaril CoA atau HMG-CoA dengan bantuan HMG-CoA sintase. HMG-CoA akan diubah menjadi asetoasetat yang dikatalis oleh HMG-CoA liase. Dengan bantuan enzim demin 3-hidroksibutaret dehidrogenase, asetoasetat dikonversi menjadi demin 3-min hidroksibutrat. Asetoasetat juga dapat mengalami dekarboksilasi spontan menjadi aseton yang diekskresikan melalui urin ataupun sistem pernapasan. Asetoasetat demin 3-hidroksibutrat dan aseton merupakan produksi ketogenesis yang dikenal sebagai badan-badan keton. Yang selanjutnya, kemudian asetoasetat juga dapat tereduksi menjadi hidroksibutirat. Next. Bisa di next. Yang selanjutnya itu ada manfaat diet ketogenik. Yang pertama itu ada menurunkan berat badan. Yang kedua itu ada mengontrol kadar gula darah. Yang ketiga ada membuat otak lebih fokus. Dan yang keempat ada mengontrol epilepsi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Shaina untuk penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Silva. Dipersilakan kepada Silva. Terima kasih Muslimah. Selanjutnya ada proses oksidasi badan keton. Proses oksidasi ini disebut oksidasi beta. Saat tubuh dalam keadaan lapar ataupun puasa dan tidak ada asupan makanan, tubuh mampu menggunakan lemaknya sebagai sumber energi yang menggantikan karbohidrat.
Lemak-lemak di dalam tubuh ini akan dipecah menjadi asam lemak yang selanjutnya didegradasi melalui oksidasi alfa dan oksidasi beta. Oksidasi alfa akan memecah asam lemak menjadi molekul dengan satu atom, sedangkan oksidasi beta memecah asam lemak menjadi molekul dengan 2 atom C. Boleh di next. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah reaksi beta oksidasi. Yang pertama itu, proses dehidrogenasi asil lemak KOA dengan enzim asil KOA. Dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil KOA. Pada reaksi ini, FAD sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2. Yang kedua itu, ikatan rangkap pada enoil KOA dihidrasi menjadi hidroksiasil KOA oleh enzim enoil KOA hidratase. Yang ketiga, hidroksiasil KOA dioksidasi menjadi ketoasil KOA menggunakan enzim beta. Hidroksiasil KOA dehidrogenase. Pada reaksi ini, NAD sebagai koenzim direduksi menjadi NADH. Yang keempat, reaksi tahap akhir di mana beta hidroksiasil KOA bereaksi dengan KOA bebas menghasilkan asetil KOA dan sisa asam lemak. Reaksi tersebut karena aktivitas enzim asetil KOA asil transferase. Yang kelima itu, asetil KOA akan lepas dan meninggalkan sisa asam lemak yang akan dipotong-potong lebih lanjut menjadi asetil KOA yang lain. Boleh di next. Oksidasi beta adalah proses pemecahan asam lemak menjadi asetil KOA yang diproses lebih lanjut menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses pemecahan asam lemak pada eukariotik terjadi di mitokondria. Asam lemak yang ada di sitoplasma itu harus dibawa ke mitokondria dulu agar dapat berlangsung oksidasi beta. Asam lemak yang terdapat pada sitoplasma harus diaktifasi terlebih dahulu menjadi asil lemak KOA sebelum masuk mitokondria. Asil lemak KOA tidak dapat begitu saja menembus membran mitokondria. Molekul tersebut harus dibawa oleh pembawa yang disebut karnitin. Terus hasil lemak KOA akan berikatan dengan karnitin, membentuk asil lemak karnitin dan menembus membran mitokondria. Dalam mitokondria ini, asil lemak karnitin akan bereaksi dengan koenzim A sehingga terbentuk asil lemak KOA dan karnitin kembali. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Silva untuk penjelasannya. Kemudian penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia. Silakan kepada Sonia. Oke, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Sonia Nurhalija. Sama kan? Asam lemak yang terdapat pada sitoplasma harus diaktifasi terlebih dahulu. Maaf. Oksidasi asam lemak yang pertama yaitu asil lemak KOA akan diubah menjadi enoil KOA oleh enzim asli KOA dehidrogenase. Yang kedua adalah enoil KOA, kemudian diubah menjadi hidroksiasil KOA oleh enzim enoil KOA hidratase. Yang ketiga, hidroksiasil KOA diubah menjadi ketoasil KOA oleh enzim hidroksiasil KOA dehidrogenase. Yang keempat, ketoasil KOA kemudian akan dipotong menjadi asetil KOA dan sisa asam lemak. Yang kelima yaitu asetil KOA akan lepas dan masuk siklus Krebs untuk menghasilkan energi, sedangkan sisa asam lemak akan mengulangi reaksi dari awal agar dapat menghasilkan asetil KOA lainnya. Bisa di next. Setiap asam lemak akan dipecah setiap 2 atom C, sehingga apabila asam palminat atau 16 atom C akan dipecah menjadi 8 asetil KOA masing-masing 2 atom C. Asetil KOA
kemudian dapat masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Karena tiap jenis asam lemak memiliki atom C yang bervariasi, maka jumlah asetil-CoA yang dihasilkan berbeda-beda. Sebagai contoh, asam palminat dipecah menjadi 8 molekul asetil-CoA, asam oleat menjadi 9 asetil-CoA, dan asam arakidonat menjadi 10 asetil-CoA. Molekul asetil-CoA akan masuk siklus Krebs untuk menjalani serangkaian proses untuk menghasilkan ATP. B. Oksidasi terdiri dari pemisahan dua atom karbon asam lemak pada suatu waktu dalam bentuk asam asetat yang selalu mengoksidasi karbon ketiga, yaitu karbon 3 atau karbon beta. Mulai dari ujung karbonsil atau yang dengan nomenklatur lama diindikasikan sebagai karbon beta. Semua proses disebut beta oksidasi. Beta oksidasi adalah proses yang terjadi matriks mitokondria dan terkait erat dengan siklus Krebs, yaitu untuk oksidasi asetat lebih lanjut dan ke rantai pernapasan untuk reoksidasi ke enzim NAD dan FAD. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya itu. Ada lagi nggak? Baik, terima kasih Sonia untuk penjelasannya. Kemudian penjelasan yang selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Azmi. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azmi Syakira Mukmina. Saya akan menjelaskan tentang lipogenesis. Ya, di next. Lipogenesis adalah pembentukan asam lemak yang terjadi di dalam hati. Proses deposisi lemak dan meliputi proses sintetis asam lemak. Yang kemudian sintetis trigliserida yang terjadi di hati pada daerah sitoplasma dan mitokondria dan jaringan adiposa. Energi yang berasal dari lemak yang melebihi kebutuhan tubuh akan disimpan dalam jaringan lemak. Hormon pertumbuhan atau GH ini menurunkan lipogenesis di jaringan adiposa secara dramatis, sehingga terjadi penurunan lemak yang bermakna dan berhubungan dengan penambahan massa otot. Efek tersebut diperantaran melalui dua jalur. Di next. Yang pertama itu ada jalur hormon pertumbuhan, menurunkan sensitivitas insulin sehingga terjadi ekspresi enzim sintetase asam lemak di jaringan adiposa. Mekanisme tersebut masih belum jelas, namun GH memungkinkan untuk mempengganti sinyal insulin di tingkat postreseptor. Terus yang kedua, ada tahap pada GH dapat menurunkan lipogenesis dengan cara memfosforilasi faktor 5B, hilangnya stasa dan 5B pada model knockout memperlihatkan penurunan akumulasi lemak di jaringan adiposa. Mekanisme bagaimana protein state meningkatkan penyimpanan lemak masih belum diketahui. Di next. Terus ada leptin. Leptin ini adalah hormon yang berhubungan dengan lipogenesis. Leptin membatasi penyimpanan lemak tidak hanya dengan mengurangi masukan makanan, tapi juga dapat mempengaruhi jalur metabolik yang spesifikasi di adiposa dan jaringan lainnya. Leptin ini merangsang pengeluaran gliserol dari adiposit dengan menstimulasi oksidasi asam lemak dan menghambat lipogenesis. Baik, dari saya cukup sekian. Baik, terima kasih Azmi untuk penjelasannya. Boleh di next.
Dan yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Nadia Ihsanti. Dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi tentang lipogenesis. Sel otot juga dapat memperoleh asam lemak dari lipoprotein darah bila butuh energi walaupun kadar lipoprotein rendah. Yang pertama yaitu gliserol yang dibebaskan oleh LPL dapat digunakan membentuk triacylglycerol di hepar dalam keadaan kenyang. Lalu LPL juga mengubah FLDL menjadi IDL yang berjumlahnya 14 FLDL. Yang ketiga, komponen asam lemak berasal terutama dari lipogenesis karbohidrat makanan di hepar, mengangkut triacylglycerol dalam darah. Yang kelima, triacylglycerol pada FLDL dapat dicerna oleh LPL menjadi asam lemak agar dapat digunakan sebagai sumber energi bagi otot dan jaringan lainnya. Bisa di-next. Ini ringkasannya. Bisa kita simpulkan dari materi semuanya. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Ada beberapa jenis lemak, diantaranya berdasarkan komposisi kimia, berdasarkan kejenuhan, berdasarkan sumbernya. Fungsi lemak sendiri adalah bisa sebagai sumber energi. Ketogenesis adalah jalur metabolisme yang memproduksi badan keton sebagai sumber energi alternatif bagi tubuh. Keton diproduksi secara fisiologis oleh tubuh dalam jumlah sedikit sebagai sumber energi. Ketogenesis memiliki 5 proses tahapan. Yang pertama, oksidasi beta. Lemak-lemak di dalam tubuh akan dipecah menjadi asam lemak yang selanjutnya akan didegradasi melalui oksidasi dan oksidasi beta dan oksidasi alfa. Asetil-CoA akan lepas dan meninggalkan sisa asam lemak yang akan dipotong-potong lebih lanjut menjadi asetil-CoA yang lain. Asil lemak CoA akan diubah menjadi enoil-CoA oleh enzim asil-CoA. Dehidrogenasi B-ketoasil-CoA kemudian akan dipotong menjadi asetil-CoA dan sisa asam lemak. Setiap asam lemak akan dipecah setiap 2 atom C sehingga apabila asam palmitat akan dipecah menjadi 8 asetil-CoA. Lipogenesis adalah pembentukan asam lemak yang terjadi di dalam hati, proses deposisi lemak, dan meliputi proses sintesis asam lemak, dan kemudian sintesis trigliserida yang terjadi di hati pada daerah sitoplasma dan mitokondria dan jaringan adiposa. Energi berasal dari lemak dan melebihi kebutuhan tubuh akan disimpan dalam jaringan lemak. Hormon pertumbuhan atau GH yaitu menurunkan lipogenesis di jaringan adiposa secara dramatis sehingga terjadi penurunan lemak yang bermakna dan berhubungan dengan penambahan massa otot. Efek tersebut diperantarai melalui 2 jalur. Yang pertama, hormon pertumbuhan menurunkan sensitivitas insulin. Yang kedua, hormon pertumbuhan atau GH dapat menurunkan lipogenesis dengan cara memfosforisasi faktor transkripsi STAT5A dan 5B. Hilangnya STAT5A dan 5B. Adapun hormon yang berhubungan dengan lipogenesis yaitu hormon leptin. Sel otot juga dapat memperoleh asam lemak dari lipoprotein darah bila butuh energi walaupun kadar lipoprotein rendah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.